Halo Big Mouthers, di episode ke-13 ini kita akan melihat kebenaran dari semua teka-teki yang terjadi selama ini kepada Chang Ho. Dan berbagai kejutan baru pun tak luput juga diperlihatkan di episode kali ini, yang akan semakin menambah keseruan dan ketegangan bagi kita semua penggemar serial Big Mouth ini. Dan tanpa memperpanjang durasi lagi, mari kita gaskan ke alur filmnya. Dan ini dia Big Mouth episode 13. Episode ke-13 dimulai saat ledakan terjadi di restoran milik sang Big Mouse yang mengakibatkan Nopak sang Big Mouse itu sendiri pun harus tewas saat itu juga. Dan ternyata pelaku atas peledakan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Tetua Kang. Ternyata Tetua Kang memerintahkan wali kota Choi untuk membunuh Big Mouse Nopak di dalam restorannya. Belum diketahui dari mana mereka mengetahui kediaman sang Big Mouse tersebut. Yang jelas alasan Tetua Kang membunuh Nopak adalah karena Chang Ho yang terus berusaha ikut campur dalam bisnis kotor mereka. Tetua Kang berharap dengan terbunuhnya sang Big Mouse, Chang Ho akan takut dan sudah tidak punya alasan lagi untuk terus mengusik dan ikut campur bisnis mereka. 충분히 경고가 됐을 거야. 정계에 진출한 놈한테 백정 냄새가 나면 손이나 깨끗이 씻어놔. Ternyata wali kota Choi belum puas dengan terbunuhnya sang Big Mouse. Rupa-rupanya wali kota Choi juga menginginkan Chang Ho agar tewas di tangannya. Karena Chang Ho yang mengetahui begitu banyak rahasia tentang dirinya dan juga bisnis kotor Tetua Kang. Lantas wali kota Choi pun memerintahkan anak buahnya untuk menyewa seorang pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Chang Ho. 하던 일 마저 끝내야지. Kita beralih kepada Chang Ho yang saat ini sedang berada di rumah sakit dengan jasad sang Big Mouse Nopak di hadapannya. Lantas Chang Ho pun mengingat kembali pesan terakhir sang Big Mouse kepadanya waktu lalu, di mana Nopak meminta Chang Ho untuk berjanji agar ia tidak menyerah dengan apapun yang akan terjadi kepadanya suatu saat nanti, dan juga berjanji agar ia mau membantunya mencari kebenaran tentang siapakah yang telah membunuh putri sematawayangnya. 실패해도 좋아. 절대 포기는 하지 마. Singkat cerita, Chang Ho lantas pergi ke restoran Nopak yang sudah hangus terbakar. Di sana Chang Ho mencoba mencari sedikit petunjuk yang mungkin akan membantunya menguak segala teka-teki yang sudah terjadi selama ini. Namun tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang mencoba membunuh Chang Ho saat itu juga. Ternyata orang tersebut adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh wali kota Choi waktu lalu untuk mengeksekusinya. Ketika Chang Ho sudah hampir ditusuk oleh si pembunuh bayaran tersebut, tiba-tiba entah dari mana Jerry pun lantas datang untuk menyelamatkan Chang Ho. 진작에 인사드렸어야 했는데. Ternyata Jerry adalah salah satu anak buah Big Mouse Nopak selama ini. Rupa-rupanya Jerry sudah mengetahui bahwa Chang Ho dan keluarganya dalam bahaya dan sudah menjadi target selanjutnya dari wali kota Choi. Chang Ho yang cemas dengan Miho pun langsung menghubunginya saat itu juga. Namun Jerry mengatakan bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan keluarganya karena mereka telah mengurus semuanya dan menjamin keamanan untuk Miho dan ayah mertuanya. 호텔이라 거기는 안심하셔도 됩니다. 저희 애들이 안전한 곳으로 모실 거예요. Karena penasaran, lantas Chang Ho pun bertanya kepada Jerry siapakah selama ini orang yang telah meminta kepada Big Mouse Nopak untuk menyelamatkannya dan mengubahnya menjadi sosok Big Mouse di dalam penjara. Namun Jerry enggan memberitahukan siapa orang tersebut. Jerry hanya memberikan sebuah clue bahwa permintaan khusus seperti itu hanya bisa dilakukan oleh salah satu dari 3 besar pemimpin organisasi Big Mouse. Lantas Chang Ho pun diminta untuk segera mengikuti Jerry ke sebuah tempat jika memang Chang Ho ingin mengetahui semuanya.
Ternyata Chang Ho dibawa Jerry ke sebuah gereja untuk penghormatan terakhir sang Big Mouse Snowpack. Di sana kita akhirnya bisa melihat semua anggota inti dari organisasi Big Mouse ini, di mana kita melihat ada berbagai orang-orang penting dan berpengaruh di Korea yang ternyata selama ini ada di bawah organisasi Big Mouse. Tentu ini memperjelas kenapa selama ini aparat kepolisian dan para penegak hukum lainnya tidak bisa menangkap sang Big Mouse Snowpack. Di sana juga terlihat ada sipir Yongap yang sudah dibebaskan dengan surat jaminan berkat pengacaranya. Dan ternyata sipir Yongap sendiri adalah nomor 3 besar di organisasi Big Mouse ini. 응갑이 2인자인가? 아니요, 넘버 3예요. Dan saat Chang Ho ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Big Mouse Snowpack, tiba-tiba sebuah rekaman layar lebar pun muncul di hadapan mereka semua. Rupa-rupanya rekaman tersebut adalah pesan terakhir dari Big Mouse Snowpack yang intinya menyampaikan bahwa apabila mereka melihat rekaman tersebut berarti dia sudah tewas dan tidak bisa memimpin mereka lagi di organisasi tersebut. Dan Big Mouse Snowpack pun menunjuk Chang Ho untuk menjadi pemimpin mereka di organisasi Big Mouse jika dirinya sudah tiada. Ternyata Big Mouse Snowpack selama ini bukan hanya menyelamatkan Chang Ho di dalam penjara, melainkan ia juga diam-diam mengamati dan menguji Chang Ho selama ini untuk menjadikan ia sebagai penerusnya. Dan setelah dia melihat sendiri kemampuan Chang Ho, di mana Big Mouse Snowpack menganggap Chang Ho lebih hebat dan lebih pintar darinya, maka ia pun memutuskan untuk memilih Chang Ho sebagai pemimpin baru mereka di organisasi Big Mouse. 이 영상이 영영 공개되지 않기를 바라다 더 치밀하고 그의 능력은 충분히 검증됐습니다. 내 모든 권한을 그 사람한테 주려고 합니다. 여러분들이 이 메시지를 본다면 박창호입니다. Namun keputusan itu tak semerta-merta diterima oleh seluruh anggota Big Mouse, seperti halnya sipir Yongap. Karena ia tidak terima jika Chang Ho lah yang harus menggantikan Big Mouse Snowpack, ia pun menuduh bahwa Chang Ho lah yang telah membuat rekaman tersebut dan memaksa Big Mouse Snowpack untuk mengatakan hal demikian agar Chang Ho bisa mengambil alih organisasi Big Mouse dengan mudah. 조직을 통째로 먹으려고 저 따위 영상을 조작 가장 최근에 보수 만난 사람이 너잖아. 예? Namun tiba-tiba tanpa diduga, ternyata orang yang membuat rekaman tersebut bukanlah Chang Ho, melainkan Kim Son Tae, sahabat Chang Ho sendiri. 빅마우스의 마지막 명령입니다. Ternyata orang yang meminta kepada Big Mouse Snowpack untuk menyelamatkan Chang Ho di dalam penjara selama ini adalah Son Tae. Rupa-rupanya selama ini Son Tae adalah salah satu anggota dari organisasi Big Mouse dan Son Tae menduduki peringkat kedua di organisasi ini. Sipir Yongap yang tidak bisa menerima Chang Ho ditunjuk sebagai pemimpin baru mereka pun akhirnya meninggalkan gereja dengan wajah yang penuh kecewa. 인정합니다. Beralih kepada wali kota Choi, di mana saat itu mendapatkan kabar bahwa pembunuh bayaran yang ia sewa untuk mengeksekusi Chang Ho ternyata sudah tewas dan dikabarkan tewas karena bunuh diri. Namun wali kota Choi menyadari bahwa itu bukanlah bunuh diri, tapi ulah Chang Ho dan kelompok Big Mouse untuk menutupi jejak mereka. 유서도 발견됐다. Kembali di dalam gereja di mana Chang Ho masih tidak menyangka bahwa Son Tae adalah anggota Big Mouse dan dialah yang meminta kepada Big Mouse untuk menolongnya di dalam penjara dan membuatnya sangat menderita. Namun Son Tae mengatakan bahwa dia hanya bermaksud untuk menolong temannya agar tidak mati di dalam penjara dan hanya itulah satu-satunya cara agar ia bisa selamat. 너 아니었으면 난 죽었을 거고 살아남다 보니 내 친구를 살린 Lantas Son Tae meminta kepada Chang Ho untuk segera memikirkan tawaran Snowpack untuk menjadi pemimpin mereka di organisasi Big Mouse. Karena apabila Chang Ho menolak dan tidak bisa membuktikan dia layak menjadi pemimpin mereka, maka Son Tae tidak yakin Chang Ho akan selamat kali ini. Karena masih ada anggota organisasi yang menentang dan tidak setuju jika Chang Ho menjadi pemimpin mereka. 조직 내 강성들은 아직
나 도와줄 방법은 없는 거야. 내일까지 기다릴게. 확실하게 입장 정리해라. 나 더 위험해져. Sesampainya di hotel di tempat di mana Miho dan ayahnya diamankan, ia pun menjelaskan keadaan yang sedang terjadi saat ini pada mereka, bahwa mau tidak mau mereka harus membantu dan menuntaskan apa yang telah dimulai oleh organisasi Big Mouse, walaupun mungkin akan sangat berat dan ayah mertua Chang Ho juga tidak setuju. Namun Miho dengan rasa kemanusiaan yang sangat tinggi memutuskan untuk terus menyelidiki teka-teki yang terjadi di rumah sakit Gucheon, mengingat sudah banyak korban yang berjatuhan di rumah sakit tersebut. 난 그 사람들 못 본 척 외면할 자신이 없어. 우리가 지금 여기서 포기하면 앞으로 피해자들은 계속 나타나. 난 끝까지 갈 거니까 그런 줄. Keesokan harinya Chang Ho lantas bertemu dengan Sontai untuk mengatakan keputusannya mengenai tawaran Big Mouse Nopak. Ternyata Chang Ho sudah membulatkan tekadnya untuk tidak mengambil alih kepemimpinan Big Mouse untuk kepentingan dirinya sendiri. Chang Ho hanya akan memimpin mereka karena ia pernah berjanji kepada Nopak untuk membongkar semua teka-teki dan kejahatan dari tetua Kang and the Gang, dan juga mencari pelaku yang telah membunuh putri semata wayangnya. Karena setelah ia berhasil membongkar semuanya, ia akan melepaskan kepemimpinan tersebut dan akan kembali menjadi orang biasa. 이 전쟁 평생 갈 수도 있어. 딱 거기까지만 실현시키고 손댈게. Dan di sini kita akan mengetahui kebenaran yang terjadi selama ini dari putri sang Big Mouse yang bernama No Sujin, seorang reporter yang tiba-tiba menghilang saat sedang meliput sebuah berita untuk menguak kebusukan organisasi ketua Kang. Dan tiba-tiba 3 tahun kemudian polisi pun menemukan Sujin sudah tewas di sebuah lahan kosong, dan di saku atau tas Sujin ternyata terdapat sebuah catatan mengenai makalah Dr. Seo. Ternyata dari sinilah semua berawal. Setelah catatan itu ditemukan, wali kota Choi dan tahanan VIP pun mencoba menginterogasi Dr. Seo sesuai dengan apa yang dijelaskan di catatan Sujin. Namun naas, mereka malah membunuhnya. Kemudian uang 100 miliar won Gong Ji-hon yang tiba-tiba menghilang dari tempat penyimpanan mereka, yang waktu itu diserahkan kepada Peter Hong untuk mengurusnya. Ternyata uang dan emas yang waktu lalu kita lihat pada wali kota Choi adalah uang milik Gong Ji-hon yang berhasil ia curi dari Big Mouse. Dan teka-teki bagaimana cara mereka menaruh emas di Gunung Gudal waktu lalu saat Chang Ho sedang disekap di rumah sakit jiwa adalah karena sipir Yongap yang telah menyadap ponsel milik Gong Ji-hon. Dan mereka pun merealisasikan perkataan Chang Ho agar ia bisa diselamatkan. 박은갑이 공지훈 폰에 칩을 심어왔거든. 도청했어. 심플하네. Setelah mendengar semua kebenarannya, lantas Chang Ho memerintahkan Sontai dan seluruh anggota Big Mouse untuk mencari semua bukti-bukti mengenai kejahatan organisasi ketua Kang agar Chang Ho bisa segera mengadilinya. Beralih kepada Hyunjo yang saat itu sedang makan malam bersama tetua Kang dan wali kota Choi, di mana Hyunjo pun tiba-tiba naik darah kepada tetua Kang yang ternyata Hyunjo sudah mengetahui tentang semua kebusukan yang dilakukan oleh tetua Kang kepada masyarakat Gucheon. Lantas Hyunjo dengan emosi yang menggebu-gebu meminta tetua Kang untuk segera menghentikan proyek NF9 yang selama ini ia kerjakan agar tidak ada lagi korban jiwa. Namun karena tetua Kang masih memegang teguh prinsipnya, maka sudah tentu dia akan terus mempertahankan proyek tersebut meskipun akan banyak memakan korban. 명예야. 그 보람과 명예를 지키기 위해서라도 지금 도와요. 내가 그 짐을 짊어지는 동안 대한민국이 발전. 그만하거라. Di rumah sakit Gucheon, setelah mengetahui semua kebusukan yang terjadi selama ini, akhirnya Hyunjo pun memutuskan akan menghancurkan laboratorium laknat tersebut agar tidak lagi menimbulkan banyak korban di kemudian hari. Hyunjo menghancurkan semua data-data dan semua hasil penelitian proyek NF9 yang sudah diteliti selama puluhan tahun tanpa tersisa sedikit pun. Walaupun tetua Kang menentangnya, tapi dia tetap kekeh akan menghancurkan sumber penyakit tersebut.
Setelah menghancurkan semua kerja keras Tetua Kang selama ini, lantas Hyunjo pun dipanggil oleh Tetua Kang karena telah berani menentang keputusannya. Namun tanpa diduga, ternyata Hyunjo menghancurkan laboratorium tersebut bukan untuk menentangnya, melainkan untuk membantu Tetua Kang agar proyeknya semakin aman. Karena proyeknya selama ini di rumah sakit Guchon sudah diketahui banyak orang, maka dari itu Hyunjo memutuskan akan membuat laboratorium yang baru agar proyek ini tidak terendus lagi oleh siapapun. 그대로 비밀 연구소를 유지하는 건 서박사 논문이 존재했다는 게 세상에 알려졌어요. 새로운 연구소 만들 거예요. Sebagai imbalan atas rencananya yang sangat brilian tersebut, lantas Hyunjo meminta hadiah saham yang akan Tetua Kang berikan kepada Gong Ji-hoon waktu lalu agar rencananya ini bisa terrealisasikan dengan sempurna. Entah apa yang sebenarnya direncanakan oleh Hyunjo. 서명해. 회장님, 우정일보 지분 증여 계약 드리는 일은 없어야 할 거예요. 네, 어르신. Keesokan harinya saat wali kota Choi sedang latihan renang seperti biasa, tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang langsung menyerangnya. Karena tidak ingin mati konyol, wali kota Choi pun menghadapi mereka semua dengan seluruh kemampuannya dan akhirnya bisa menjatuhkan para penyusup tersebut. Beralih di tempat lain di mana saat ini Chang Ho mengundang bos gangster botak yang sudah bebas dari penjara. Ternyata Chang Ho mengundangnya karena ingin menepati janjinya kepada gangster botak bahwa sesudah ia bebas, maka Chang Ho akan memberikan kehidupan yang layak untuknya. 선물주문 너무 큰 거 아니냐? Sedang asik ngobrol, tiba-tiba Jerry datang dan membawa berita mengejutkan perihal wali kota Choi yang diserang oleh seseorang. Ternyata orang yang menyerang wali kota Choi waktu lalu adalah anak buah dari sipir Yongap. Setelah mengetahui Yongap yang melakukan kerusuhan tersebut, Sontae dan beberapa anak buahnya pun menyambangi Yongap di markasnya. Ternyata Yongap melakukan tindakan tersebut karena masih tidak terima bahwa Chang Ho lah yang ditunjuk dan akan memimpin mereka di organisasi Big Mouse. Karena Yongap tidak ingin dipimpin oleh Chang Ho, maka dari itu dia membuat jalannya sendiri dan menyerang wali kota Choi, musuh mereka. Dan tiba-tiba ya, Sontae pun yang tidak bisa memberikan toleransi kepada Yongap yang menentang keputusan Big Mouse No Park, lantas menghajarnya habis-habisan dan mengeksekusinya dengan cara yang sangat elegan. Namun saat Yongap hampir dieksekusi, ternyata Chang Ho memerintahkan Sontae untuk membebaskan Yongap saat itu juga. Lantas Yongap dibawa menghadap kepada Chang Ho. Ternyata Chang Ho ingin membuktikan kepada Yongap bahwa dia bisa membuat Tetua Kang dan wali kota Choi bertekuk lutut di hadapannya tanpa harus melakukan kekerasan seperti yang dilakukan oleh Yongap. Chang Ho juga memberitahukan kepada Yongap bahwa dia tidak akan mengambil jabatan sebagai Big Mouse karena dia tidak menginginkannya, agar organisasi Big Mouse tidak terpecah belah hanya karena mereka tidak menginginkan Chang Ho. 난 떠날 테니까 관심 없으니까 그 다음부터 니들이 알아서 해. Beralih kepada Gong Ji-hoon and the gang yang saat itu sedang terjadi keributan di antara mereka karena semua rencananya dihancurkan oleh Hyunjo dan wali kota Choi. Namun tiba-tiba Chang Ho pun menelpon Gong Ji-hoon dan memintanya untuk datang ke konferensi pers yang akan diadakan secara besar-besaran. Ternyata konferensi pers tersebut diadakan Chang Ho karena dia ingin mengatakan kepada publik bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai wali kota Guchon selanjutnya menggantikan wali kota Choi Do-ha. 그 검은 고리를 끊어내기 위해서 갑자기 시장 출마를 선언하신 이유가 뭐죠? 당과 이 지역 적폐 세력 간에 그동안 긴밀한 커넥션이 있었어. Setelah selesai dengan konferensi persnya, Chang Ho lantas mengundang Gong Ji-hoon hanya untuk satu alasan, yaitu Chang Ho ingin bekerja sama dengannya untuk bisa menghancurkan wali kota Choi sekaligus Tetua Kang. Ternyata Chang Ho mengetahui bahwa Gong Ji-hoon yang kini dikhianati oleh organisasinya sendiri. Maka dari itu ia mengajak Gong Ji-hoon untuk bekerja sama dan mau membantunya menjadikan Chang Ho sebagai wali kota selanjutnya jika Gong Ji-hoon ingin berkuasa di atas wali kota Choi dan juga Tetua Kang. 서로 이용해서 윈윈하자는 거 아니었어? 이용해 먹으려는 거
내가 너 그렇게 만들어줄게. 강회장 위치까지. 그건 내가 알아서 할 테니까 나 강회장 좀 만나. Setelah Gong Ji-hoon menyetujui kerjasama mereka, akhirnya Gong Ji-hoon pun membawa Chang-ho untuk menghadap langsung kepada tetua Kang. Entah apa yang sebenarnya direncanakan oleh Chang-ho, sehingga ia sendiri memutuskan untuk menghadapi tetua Kang. Apakah Chang-ho akan membalaskan dendamnya atas kematian Big Mouse No-pak, atau mungkin Chang-ho akan mendeklarasikan perang secara terang-terangan dengan tetua Kang? Entahlah, karena episode ke-13 berakhir di sini. 인사드리겠습니다. 박창호입니다. Dan itu dia episode ke-13 untuk minggu ini. Satu persatu teka-teki akhirnya mulai terungkap ke permukaan. Namun apakah Chang-ho bisa mengalahkan tetua Kang dan bisa menyeret mereka ke pengadilan? Dan apakah benar kalau No-pak benar-benar sang Big Mouse yang asli? Karena saya masih belum terima kalau dia adalah sang Big Mouse-nya. Jadi gimana pendapat kalian? Yuk mari kita cari tahu semua kebenarannya di episode selanjutnya. Silahkan like dan subscribe kalau kalian suka dan masih penasaran dengan episode selanjutnya.